Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi wad darain. Amin. Qala an-Nahru Juri radhiyallahu anhu ta'ala min alamati man tawallahu Allah ta'ala fi ahwalihi ayyashhada taqsiru fi ikhlasihi wal ghuflati fi adhkarihi wa naqsani fi sidqihi wal futuri fil mujahadatihi wa killatil mura'ati fi qafrihi fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghairu mardiyatin wa yazdadu faqran ilallahi fi qasdihi wasirihi hatta yafna an kulli ma dunahu. Wa qala Abu Umar wa Ismail bin Majid radhiyallahu ta'ala anhu la yasfu li ahadin qadamun fil ubudiyyati hatta takuna af'aluhu 'indahu kullaha riya'un wa ahwalu kullaha 'indahu da'awiyun ila akhirih. Ini masalah tentang masalah orang yang salik dan orang yang wasil. Masih membahas tentang orang yang wasil dan orang yang salik. Jadi kalau orang yang wasil itu ibadahnya disebut tau'an, yaitu ibadahnya dengan senang hati, dengan tenang hati dan senang hati karena tumbuhnya dari jiwa. Kemudian kalau orang yang salik tadi masih berusaha, masih berjalan, ibadahnya karahan, yaitu masih susah payah, masih dipaksa-paksa. Sholat masih dipaksa, berzikir masih dipaksa, berbuat baik masih dipaksa, bersedekah masih dipaksa. Apabila mendengar hadis fadilah, keuntungan ataupun buahnya, ataupun surga, ataupun padilahnya dan macam-macamnya, hanyar mau berusaha, hanyar mau beribadah. Itulah yang disebut adalah karahan. Sebaliknya orang yang wasil tadi kada perlu lagi, kada berhajat lagi dengan fadilah ataupun keuntungan. Nah, berkata seorang ulama namanya Nahar Juwari radhiyallahu anhu, beliau berkata min alamat orang yang Allah cintai dalam ahwalnya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala kewaliannya kayak apa? Jadi orang ini selalu menyaksikan kekurangan dalam ikhlasnya dan kekurangan dalam lalainya ketika berzikir, dan merasa kurang di dalam kebenarannya, dan selalu bermujahadah dan selalu menjaga diri dan menganggap dirinya itu adalah masih kurang. Nah, jadi orang ini, alamat orang tuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang tuh merasa belum sempurna, merasa salah dan merasa kurang. Itu yang diingatnya, bukan mengingat kelebihan ibadahnya. Kekurangan terus, imbah beribadah beristighfar, imbah sholat beristighfar. Karena apa? Sholatnya tuh kada khusyuk, ibadahnya kada khusyuk, akhirnya selalu merasa kurang. Inilah jahidin
orang yang termasuk alamat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang. Jami'u ahwali 'indahu ghairu mardiyatin yazdadu faqran ilallah ta'ala, dan dia ini merasa kurang terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya dia diberi Allah Ta'ala kekaramatan, ahwal, keadaan ibadahnya, dia selalu tidak ridho dengan amalnya, maksudnya merasa kurang terus, kadang merasa cukup. Nah, apabila kulir merasa dia istighfar dan salah. Itu. Sehingga merasa kurang dan merasa kada ridho dengan keadaannya karena kurang terus dan berharap kepada Allah saja, akhirnya orang ini mempanakan diri. Pana beribadah cuma sedikit, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, inilah upayaku. Jadi orang tadi pana, bepana sama sekali. Nah, hendak sembahyang kada banyak, hendak bersedekah kada ada duitnya, hendak berzikir pengantukan, hendak puasa kada mampu, hendak membaca Al-Quran penguliran, kulir sebertahan sudah. Jadi apa kira-kira yang bisa diamalkan nih? Ibadah apa? Sebertahan kada mampu. Mujahidin di sini akhirnya orang nih ibadahnya mempanahkan diri beraham. Panah sampai guring. Jadi guringnya tadi ibadah sekalinya. Yapna angkulimadunahu. Makanya kalau kita sebelum guring, kita menghilangkan diri kita. Menghilangkan diri kita. Umpana baik cara berpikir tang dulu kan, la haula wala quwata illa billah, menghilangkan diri, ada gawian kecuali digawiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbernya daripada Allah, dan sesuatu dari Allah yang datang pada diriku dan kepada yang lain itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dok, jadi mempanakan. Itu pana cara berpikirnya. Pana itu kan ada yang pana memang dipikirkan, akhirnya pana. Tetapi ini pana berusaha, pana usaha itu loh. Kan ada juga orang tuh pana kayak orang mati, ada kawa bepungsi, tasarah tukang mandi. Ada pana orang kaya guring, masih bernapas. Ada yang pana paling rendah, yaitu pana seperti mana anak kecil yang takutan, akhirnya lari kepada ibunya. Nah itu pana juga tuh orangnya. Nah kayak itu juga kita nih ibaratnya pana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fi'ilnya dan gawiannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu pana nang nomor 3, pana yang paling paling kecil. Nah, amun pana orang kaya mati tadi kita belum bisa, pana orang kaya tidur kita belum bisa. Paling kada pananya seperti mana anak kecil yang takut dengan orang kemudian berlari ke tempat mamanya, itu panah tuh. Nah, kalau bisa kada ada diriku, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bang tuh, itu panah 3 tuh. Itu dalam kitab ada dikisahakan. Nah itu tuh.
Nah, berkata lagi Abu Umar dan Ismail bin Yazid radhiyallahu an, tidak bisa bersih dalam beribadah orang tuh kecuali gawiannya di sisinya, kecuali riya dan ahwal. Nah, orang tuh tidak akan bersih apabila gawian amalannya itu riya aja. Nah, riya ini adalah mengaku dirinya tadi riya tuh. Dan mengaku dirinya beribadah tadi itu tuh riya tuh. Jadi kita kau bersih gitu tuh. Kalau seandainya kita beribadah nih, mengandalkan diri seorang tadi, kada mempanakan tadi. Seorang aja rasanya yang beribadah, ini jahidin kada kau bersih hatinya. Tapi kalau kita belajar mempanakan tuh, itu akan membersihkan hati. Membersihkan hati. Nah, makanya kan kita tuh ada waktu-waktu digunakan waktu untuk bertafakur. Nah, ketika kita bertafakur tuh, disitulah kita belajar berpana. Barang 5 menit berpana. Nah, di pojok-pojok hendak guring kah, bangun tidur kah, kita berpana. Nah, disitulah pembersihan hati. Ujar ulama, tidak ada yang lebih cepat untuk pembersihan hati melebihi daripada bertauhid pana. Bertauhid tadi. Tujuannya daripada belajar tauhid itu adalah mempanakan diri. Jadi yang paling cepat adalah mempanakan diri untuk membersihkan hati. Kalau hati bersih disebut adalah kalbun salim. Kalau kalbun salim sudah naik menjadi hatinya rohani. Rohani tadi kalau sudah naik menjadi sir. Nah, itu adalah tingkatan kebersihan hati. Nah, disitulah orang tuh mendapatkan ilmu laduni, ilmu jajab, ilmu yang tanpa belajar dengan guru zahir. Ini tergantung kepada kebersihan hati, dan kebersihan hati tergantung kepada pana seseorang. Nah, dan berkata lagi Abu Yazid radhiyallahu anhu ta'ala, Mujahidin, kalau seandainya bersih kepadaku suatu bacaan tahlil kalimat la ilaha illallah, ma balaitu ba'daha bisai'in. Kalau seandainya tuh Jahidin, kalimat tauhid yang aku baca la ilaha illallah satu kali saja, tetapi tauhid tadi bersih daripada pengakuan. Pengakuan dalam membaca kalimat tauhid tadi, tahlil tadi, adalah orang tuh dalam keadaan panah. Mujahidin, ini lebih bermanfaat daripada amalan yang lain. Walaupun orang 1000 kalimat la ilaha illallah, tapi masih menghitung. Ampun seorang gawian. Pokoknya kalau orang tuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus dihabiskan, harus disampaikan paham, harus sampai dalam keadaan fana. Jadi yang baka hanyalah Allah Azza wa Jalla saja. Allah Azza wa Jalla saja. Nang lain kadada. Nang lain hanya terjali. Nang lain hanya ibaratnya bayangan dan macam-macam itu. Majhar. Nah, dan kadakawa juga orang ini tentang la ilaha illallah itu sampai pahamnya ataupun sampai
rasanya kalau belum diwasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pecahnya kalimat la ilaha illallah itu apabila orang itu sudah wasil. Nah, jadi mewasilakan ini memenuhi syarat dan rukun, berhajat kepada yang tukang wasilakan dan tukang sampaikan. Kadang mungkin orang pecah tentang kalimat la ilaha illallah ini hanya dengan ilmu belajar di kitab. Ada cukup otaknya, ada mampu menerima, ada mampu menahan. Kalau belum mempunyai nur di hatinya yang berlapis-lapis nurnya. Nah, timbangan emas kadakawa menimbang gunung. Nah, menimbang apa? Menimbang beras kadakawa menimbang tungkang. Nah, kayak itu juga orang paham ataupun pecah kalimat la ilaha illallah ini kadakawa kalau belum diwasilkan. Wasil dulu hanya pecah kalimat la ilaha illallah itu. Nah, iya, puncak dan tujuannya kan itu aja. Ada pun yang lain, pendukung, syariat, tarekat, hakikat, dan paham sebertaan, itu hanya pendukung aja. Tapi kalau sudah ketemu dengan inti daripada kalimat la ilaha illallah ini, pecah sudah. Nah, itu yang akan dibawa bulik di orang tuh. Ilmu bulik itu tuh. Nah, karena ketika orang mau sakaratul maut kan kada kawal lagi bacaan, kada kawal lagi beribadah, kada kawal lagi macam-macam. Itu aja sudah. Nang pecah kalimat la ilaha illallah itu nah. Pecah, dapat. Jadi syaratnya orang tuh harus wasil dulu. Sebelum wasil orang tuh harus salik dulu. Nah, salik dulu. Maka salik di sini adalah karahan, ada sesuai dengan nafsu. Kalau orang wasil tadi tau'an, sesuai dengan kehendak hati. Karena dari hati, bamal. Nah, jadi berkata pulang Abu Yazid radhiyallahu an, nah tahrir tadilah, wa ila hadza ini al-maqama ini tasyiru al-hikayatu allati turiya anil wasati. Dari cerita ini tentang masalah salik dan orang wasil ini berkata wasit. Ini wasit lah, wasit ini ulama besar zaman dahulu. Dia nih menceritakan ada seorang laki-laki masuk ke negara Naisaburi, namanya Naisaburi. Naisaburi ini nama negeri. Datang seorang laki-laki ini wali. Jadi seorang laki-laki tadi bertanya kepada seorang santrinya ini, gurunya namanya Abi Usman. Ujah laki-laki tadi, nang wali tadi berkata kepada santrinya, apa perintah guru kalian? Apa perintah guru kalian? Nah, wali ini bertakun singkat saja. Maksudnya nih perintah tentang inti daripada belajar kalian di sini nih apa perintahnya? Yang bisa menyampaikan orang nih, yang bisa menyampaikan ke wasil nih apa? Maka berkatalah seorang santri tadi kepada laki-laki tadi, guru kami telah memerintahkan untuk taat terus-menerus, taat, dan melihat amal kami dalam keadaan kurang. Itu yang dilihat
Nanti pandang tuh nah. Guru kami menyuruh selalu taat dan merasa kurang dalam beramal. Maka seorang laki-laki nang wali tadi berkata, berarti perintah guru kalian itu sama dengan perintah bubuhan kaum Majusi. Majusi ini artinya orang yang menyembah api, beribadah menurut agamanya. Berarti sama bubuhan kalian ini disuruh oleh guru kalian itu seperti mana orang Majusi, beribadah taat tetapi melihat kekurangan. Jadi merasa dirinya ada kurang terus. Nah, ini tingkatan tinggi bang lah. Jadi taat tapi merasa kurang. Ujahidin ini adalah gawean orang Majusi. Kayak ini nih. Itu jahidin apa? Hai laki-laki, untuk kami nih. Pian suruh kami nih apa yang bagusnya? Ujahidin merasa hilang diri. Panak aja. Kurang kah? Banyak kah? Lebih kah? Dan yang engkau saksikan asal usulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu benar. Jangan melihat kekurangan diri, jangan melihat ibaratnya ibadah diri yang kurang, tapi melihatlah Azza wa Jalla langsung. Tinggi, benar ya kalau ini sudah orang yang kelas tinggi tadi, khusus gitu nah, belajar lawan guru tasawuf. Itu apa aja orang tadi yang diperintah oleh guru kalian? Beribadah, merasa kurang terus. Oh, mau kayak itu ya, orang Majusi kayak itu juga. Tapi aku ajarkan kepada kalian, mulai sekarang panah aja kalian. Panah aja, sedikit kah, banyak kah beribadah, panah aja. Yang ada hanya Allah Azza wa Jalla saja. Nah, betul. Karena jahidin, kalau orang tuh merasa kurang beribadah, anak lebih kalau anak membaiki terus, disitulah datangnya ujub. Nah itu pula datangnya ujub. Makanya orang nang dalam salik ini harus ada ujub kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu aja yang kita sampaikan, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa ta'sir wa tammim lana bil khair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah.